Bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya Mianti Firdaini. Saya Ainun Nisa Azahra. Saya Intan Aminati. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan podcast yang bertemakan hermeneutika menurut Wilhelm Dilthey. Jangan lupa saksikan ya. Halo guys, selamat datang di podcast saya, yaitu podcast Trialog. Kali ini kedatangan tamu kakak-kakak spesial yang cantik. Halo guys. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini boleh nggak kita kenalan? Boleh. Saya Mianti Firdaini. Saya Ainun Nisa Azahra. Nah nih kak, kan kami ini udah perkenalan. Masa kakak sama kami aja sih yang kenal? Kakak ini siapa namanya? Boleh dong tahu namanya? Boleh dong. Oke, di sini saya Intan Aminati. Oke, ini nggak perlu lama-lama di sini. Kita langsung aja membahas Wilhelm Dilthey. Kita lanjut aja ya guys. Kakak-kakak tahu nggak sih biografi tentang Wilhelm Dilthey itu gimana? Oke, di sini Dilthey lahir pada tahun 1833 di Jerman. Dilthey hidup pada masa di mana filsafat sedang mengalami pergeseran besar, terutama karena pengaruh dari filsuf seperti Kant dan Hegel. Namun, berbeda dari filsuf sebelumnya yang cenderung fokus pada pengetahuan objektif dan universal, Dilthey lebih tertarik pada apa yang disebut sebagai ilmu hermeneutika atau ilmu tentang kehidupan. Benar nih kak, apa kata teman saya tadi. Jadi ilmu hermeneutika menurut Dilthey ini berusaha memahami pengalaman manusia secara subjektif, berbeda dari ilmu alam yang fokus pada penjelasan objektifnya. Oh, jadi seperti itu ya? Iya kak. Kakak-kakak tahu nggak sih konsep Dilthey dalam pengalaman hidupnya? Oh, tahu dong. Dilthey percaya bahwa pengalaman hidup tidak hanya sebatas peristiwa yang dialami secara langsung oleh individu, tetapi juga mencakup cara kita menginterpretasi dan memberi makna pada peristiwa tersebut. Misalnya nih, pengalaman seseorang ketika kehilangan seseorang yang kita cintai. Bukan hanya rasa duka yang dialami, tetapi juga bagaimana individu itu memaknai kehilangan tersebut dalam konteks kehidupannya. Oh, jadi seperti itu ya kak? Ya. Jadi nih kak, Dilthey ada nggak sih menekankan pentingnya pengalaman hidup? Kalau ada mungkin kita boleh di-sharing nih informasi pengalaman hidup tersebut. Jadi begini kak, dalam hal ini tuh Dilthey menekankan data objektif. Bagi Dilthey, pengalaman hidup adalah sesuatu yang kompleks dan kaya akan makna. Dan ini adalah basis bagi pemahaman manusia. Dengar-dengar nih kak, Dilthey juga terkenal ya karena kontribusinya dalam hermeneutika. Jadi apa sih kak pengembangan konsepnya? Untuk Dilthey, memahami teks, sejarah, atau tindakan manusia tidak dapat dilakukan seperti kita memahami fenomena fisik. Kita tidak hanya menganalisis fakta, tetapi juga harus memahami konteks dan makna di baliknya. Dilthey memperkenalkan konsep pemahaman sebagai metode untuk ilmu hermeneutika, berbeda dari metode penjelasan yang digunakan dalam ilmu alam. Menarik banget ya pembahasan kita kali ini. Oh iya nih kak, pemahaman Dilthey ada nggak sih memasuki dunia subjektif? Pengen tahu nih soalnya. Benar nih kak. Hal ini mengarah pada metode hermeneutika, di mana kita mencoba memahami bagian-bagian teks dalam konteks keseluruhan. Dan keseluruhan
konteks bagian-bagian yang lain. Hal ini yang dikenal sebagai lingkaran hermeneutika. Tentu ya, pasti. Seperti filsuf yang lainnya. Ada gak sih Kak kritik yang sering dilontarkan terhadap teorinya? Ada dong. Beberapa kritikus seperti filsuf Martin dan Hans merasa bahwa pemikiran Dilthey terlalu fokus pada sejarah dan cenderung historis. Mereka mengkritik bahwa hermeneutika Dilthey belum sepenuhnya membahas peran bahasa dan tradisi dalam proses pemahaman. Namun, meskipun ada kritik, pemikiran Dilthey tetap relevan, terutama dalam studi ilmu, hermeneutika, dan sosiologi. Oh iya Kak, bahkan hingga hari ini pendekatan hermeneutika yang berakar pada pemikiran Dilthey masih digunakan dalam pemikiran sastra. Dan sejarah sebelum berakhir podcast kita ini, saya mau nanya nih Kak, untuk terakhir kalinya, apa sih pandangan kakak-kakak tentang relevansi Dilthey dalam studi modern ini? Mungkin bisa dijawab oleh teman saya. Nah, jadi gini Kak, saya pikir-pikir konsep pengalaman hidup dan pendekatan interpretatif yang diajukan Dilthey masih sangat berguna. Karena ketika kita berbicara tentang memahami budaya, narasi pribadi, ataupun fenomena sosial yang kompleks dalam era digital sekarang, di mana banyak sekali data yang perlu dianalisis. Secara kontekstual, pendekatan hermeneutika bisa memberi kita cara untuk memahami makna di balik angka dan data. Oh, seperti itu ya Kak. Baik, terima kasih udah mau menjawab pertanyaan di podcast Trialog kali ini. Sama-sama, kami juga berterima kasih sudah diundang ke podcast Trialog ini. Mungkin pembahasan yang sudah kami jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi para penonton dan bisa menambah wawasan juga. Menarik ya podcast kita kali ini. Terima kasih buat kakak-kakak yang udah berkenan gabung di podcast Trialog kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, sekian podcast dari kelompok 7. Semoga video yang kami tayangkan tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan serta wawasan bagi para penonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi